Plastik di rumahku. Aku buat kerajinan dari limbah plastik. Bagaimana caranya ya? Aku telepon Bu Tami. Halo Bu Tami. Halo Mas Rafa. Iya, Bu Tami bisa bantu. Gimana? Aku akan mengolah limbah plastik untuk menjadi kerajinan. Apa yang harus aku lakukan? Oh gitu ya. Jadi kalau kamu ingin membuat kerajinan dari limbah kertas berupa botol, maka kamu harus menyaksikan dulu tayangan Ibu berikut ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar cara membuat kerajinan dari limbah keras. Materi ini sesuai dengan kompetensi dasar berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan melihat tayangan video, kita dapat berkreasi membuat limbah keras menjadi kerajinan menggunakan langkah-langkah relaksasi dengan jujur, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Sebelum masuk ke materi, mari bersama-sama kita mengingat materi sebelumnya, yaitu prinsip pengolahan limbah yang terdiri dari 3R. Apa saja anak-anak? Ya, betul. Prinsip pengolahan limbah kita kenal dengan istilah 3R, terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi penggunaan sampah plastik yang dapat menimbulkan penumpukan sampah. Dan reuse artinya menggunakan kembali plastik yang masih bisa kita pakai. Sementara recycle artinya mendaur ulang kembali sampah plastik menjadi barang yang dapat digunakan dan lebih bermanfaat. Dari peristiwa teman kalian tadi, dia memiliki banyak sekali sampah berupa botol plastik, di mana kita ingin mendaur ulangnya menjadi sebuah kerajinan. Maka dari itu, kita akan membuat kerajinan dengan langkah-langkah relaksasi. Apa itu langkah relaksasi? Langkah relaksasi ini hanya ada 3 langkah saja. Mudah bukan? Yang pertama adalah langkah rencanakan. Yang kedua adalah langkah laksanakan. Dan yang ketiga adalah langkah evaluasi produk. Bagaimana kita menerapkan langkah-langkah relaksasi pada pembuatan kerajinan limbah keras? Yuk, kita lihat tayangan berikut ini. Pertama-tama, kita buat dahulu daftar checklist langkah relaksasi seperti berikut ini. Setiap selesai melakukan kegiatan, jangan lupa beri tanda centang pada checklist yang tadi sudah kita buat ya. Sekarang saatnya kita memulai langkah pertama, yaitu langkah rencanakan, yang terdiri dari mencari ide.
Mencari ide bisa dilakukan lewat internet, membaca koran, mencari sumber-sumber informasi yang lainnya. Nah, di sini saya menemukan gambar kerajinan bunga dari botol. Selanjutnya, saya akan menentukan. Langkah selanjutnya, kita akan menggambar sketsa. Pada gambar sketsa ini, jangan lupa tuliskan fungsinya, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan karya kerajinan bunga dari botol. Lalu teknik yang kita pakai adalah teknik gunting dan tempel. Langkah relaksasi yang kedua adalah laksanakan. Pada langkah ini, kita menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian, kita mulai melakukan proses produksi sehingga produk dihasilkan. Setelah produk selesai dihasilkan, kita memasuki langkah ketiga, yaitu langkah evaluasi. Mari kita evaluasi hasil produk kita dengan menguji apakah produk kita ini sesuai dengan sketsa atau rancangan dari awal. Lalu kita menguji berdasarkan kegunaan, keluasan, keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Nah, jadi mudah bukan menerapkan langkah-langkah relaksasi dalam pembuatan kerajinan dari limbah keras? Jadi anak-anak, kalau kita membuat kerajinan dari limbah keras, maka kita selalu mengingat relaksasi. Kenapa? Karena kegagalan yang sering dialami saat membuat kerajinan dari limbah keras, yaitu kurangnya perencanaan, pengolahan, dan penyajian yang runtun dan baik. Maka dari itu, kita gunakan langkah relaksasi untuk menghasilkan kerajinan anti gagal dan hasil istimewa. Dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengembangkan bahwa langkah-langkah relaksasi dapat diterapkan pada seluruh limbah keras, seperti limbah keras dari botol, kemudian dari plastik botol, kemudian dari kaca, dan lain sebagainya. Apa sajakah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Hari ini kita belajar cara membuat kerajinan dari sampah keras dengan menggunakan langkah relaksasi, yaitu rencanakan, laksanakan, dan evaluasi. Ya, betul. Jadi, kita belajar tentang cara membuat kerajinan dari limbah keras dengan menggunakan langkah relaksasi, yaitu rencanakan, laksanakan, dan evaluasi. Pesan Ibu, sampah bukanlah musuh. Di tangan kita, sampah bisa menjadi kerajinan istimewa. Sampailah kita pada akhir pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Bye! Dengan menggunakan langkah relaksasi, saya lebih mudah dalam pembuatan kerajinan dari limbah keras. Setelah melihat video pembelajaran dengan judul relaksasi, dalam video ini tujuan pembelajaran sudah terdeskripsi dengan baik. Tahapan pembelajaran mudah dimengerti oleh peserta didik. Peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dan aktivitas belajarnya, dan sikap pengetahuan dan keterampilan bisa terukur dengan baik. Video inovatif dan kreatif. Relaksasi merupakan langkah yang sangat inovatif dari guru prakarya sehingga siswa bisa terarah, mudah, dan berhasil membuat kerajinan dari limbah keras.